Selamat malam, perkenalkan kami dari tim Lanius Lab dari Biocaraka ITS, Divisi Teknologi Development, akan menjelaskan riset yang sedang kami kerjakan. Untuk konsep yang kami tawarkan pada KRTI 2016 ini adalah LOPOS atau Local Positioning System. Pada LOPOS ini, kami menggunakan Wi-Fi sebagai media utama dalam sistem LOPOS ini. Wi-Fi yang kami gunakan sesuai standar IEEE tipe B. Untuk alat yang kami gunakan yaitu 4 sumber Wi-Fi beacon atau Wi-Fi sebagai referensi, yang mana Wi-Fi ini digunakan sebagai media penunjuk koordinat dari suatu titik sekaligus penunjuk arah. Setelah itu kami juga menggunakan sebuah Wi-Fi receiver dan sebuah laptop yang bertugas untuk melakukan pengolahan data yang nantinya fungsi laptop ini akan digantikan oleh Raspberry ke depannya. Kemudian, kami juga membutuhkan sebuah software tambahan, yaitu Wi-Fi Analyzer, untuk membaca kuat daya dari setiap sumber Wi-Fi yang ada. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan cara kerja dari LOPOS tersebut. Bisa dilihat dari gambar bahwasanya terdapat satu beacon dan satu receiver, di mana beacon di sini sebagai pemancar yang memiliki fungsi sebagai pendeteksi lokasi dari receiver tersebut. Beacon 1 akan memancarkan signal untuk mendeteksi dari lokasi receiver tersebut. Setelah signal dari beacon 1 mendeteksi lokasi dari receiver, maka akan terbentuk radius atau jarak, sehingga akan terbentuk lingkaran sebesar 360 derajat. Untuk mengetahui seberapa jauh jarak antara beacon dan receiver, kami membutuhkan bantuan Wi-Fi Analyzer sebagai alat untuk mendeteksi daya yang dikeluarkan oleh beacon 1 tersebut. Mengapa menggunakan daya yang dikeluarkan oleh Wi-Fi? Karena sesuai dengan perhitungan yang dimiliki, yaitu untuk mengkonversikan daya yang dikeluarkan menjadi sebuah jarak, dibutuhkan rumus sebagai berikut. FSL atau Free Space Loss sama dengan 20 log frekuensi dalam satuan MHz ditambah 20 log D dalam satuan kilometer ditambah 36,6 dB. Sedangkan yang diketahui adalah daya dari beacon ataupun dari receiver, maka kita akan menggunakan rumus pencarian FSL yang lain, yaitu daya pancar atau daya yang dikeluarkan oleh beacon dikurang dengan daya terima yang diterima oleh receiver. Untuk daya pancar beacon pada Wi-Fi sebesar plus 30 dB. Sedangkan jika kita menggunakan hotspot handphone ataupun MiFi, daya pancar beacon tersebut berkisar plus 20 dB. Maka dari itu, setelah kita mendapat hasil perhitungan dari FSL ini tadi, kita dapat mengkonversikan menjadi suatu jarak, yaitu menggunakan rumus log D atau jarak antar beacon dan receiver dalam satuan kilometer sama dengan FSL yang kita dapat tadi dikurang dengan 20 log frekuensi dalam satuan MHz ditambah 36,6 dB. Sehingga dari perhitungan tersebut kita mendapatkan jarak antara beacon dan receiver. Tetapi jika hanya menggunakan satu Wi-Fi beacon saja, sangat banyak kemungkinan posisi dari receiver tersebut. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, selama jarak antara beacon dan receiver sesuai dengan hitungan. Maka dari itu, kita akan membutuhkan beacon lebih dari satu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan satu beacon lagi, sehingga total beacon pada percobaan kali ini terdapat 2 beacon, di mana posisi beacon 1 terhadap receiver dan beacon 2 terhadap receiver berbeda, sehingga radius yang terbentuk dan lingkaran yang terbentuk antara beacon 1 dan beacon 2 terhadap receiver juga berbeda. Dapat kita lihat terdapat 2 titik potong, sehingga kita tidak dapat menentukan di mana posisi receiver yang sebenarnya. Sehingga jika hanya menggunakan
2 beacon saja, hasilnya tidak akurat. Maka dari itu, kami menggunakan 4 WiFi beacon sehingga didapatkan 1 titik potong dari 4 radio signal yang dihasilkan oleh keempat beacon tersebut, sehingga didapatkan koordinat dari titik yang sudah ditentukan sebelumnya, atau dengan kata lain, posisi receiver dapat diketahui secara akurat melalui titik potong tersebut.